kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki. Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki. Tapi faedahnya tidak boleh ditakwil. Tapi tidak boleh ditakwil. Nggak boleh dialihkan maknanya. Nggak boleh dialihkan maknanya. Kalau tangan ya tangan, kaki ya kaki. Kalau dikatakan itu bukan kaki misalnya, nggak boleh. Nggak boleh. Anak kelas 6 SD, bahkan anak kelas 4 SD tahu tangan itu apa. Anak kelas 4, anak kelas 5, anak kelas 6 SD itu tahu maknanya. Oke. Kenapa kita yang sudah dewasa, sudah tua, masih nanya tangan itu apa? Kenapa orang yang sudah tua seperti kita itu masih tanya, tangan itu apa? Oke lah. Wajah itu apa? Turun itu apa? Tentu ini tidak pantas ditanyakan. Tidak pantas ditanyakan. Memang kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jangan sampai menanyakan tentang bentuknya ya. Kita cukup mengimani saja, karena kalau kita bertanya atau membayangkan bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan jangan bertanya maksud tangan ini apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Nggak semua orang sih Pak, karena orang Islam di Indonesia ini ada yang memang dari lahir itu dari keluarga Muslim. Ada juga yang sudah dewasa, yang mu'alaf. Jadi mereka-mereka ini ada yang belum tahu Allah itu seperti apa. Nah, tugasnya ulama, tugasnya orang alim, tugasnya ustadz, ustadzah itu adalah menjelaskan ya. Menjelaskan apabila ada orang yang bertanya Allah itu seperti apa, Allah itu di mana. Nah, itu tugasnya ustadz, gus, kiai, itu kalau di NU ya, kalau di NU. Nanti saya akan berikan penjelasan dari Gus Bahak juga ya tentang pembahasan ini, Ini bukan membedakan antara ulama atau Pak Ustadznya mereka dengan Gus Bahak, tidak membedakan. Tetapi kalian harus tahu bahwa hasil output dari kajian-kajiannya mereka dengan hasil outputnya kajiannya Gus Bahak itu nanti akan terlihat perbedaannya. Meskipun kita tidak akan membedakan ya, tetapi terlihat perbedaannya, efeknya seperti apa. Kita akan tahu, dan itulah yang dialami di masa sekarang ini. Di masa-masa yang outputnya dari kajian mereka itu justru malah menyerang orang-orang alim seperti Gus Bahak, seperti Ustadz Adi Hidayat. Mereka seperti tidak terima apabila orang alim seperti Gus Bahak ini kajiannya mudah diterima. Orang-orang seperti Ustadz Adi Hidayat ini lebih disukai, lebih membuat efek yang damai di kehidupan kita di Indonesia. Nah, nanti saya akan tayangkan bagaimana cara Gus Bahak menjelaskan hal itu. Agar outputnya orang-orang seperti kita ini tidak kaku ya, tidak ekstrim lah ya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Padahal apabila kita ngaji dengan Gus Bahak, dengan Ustadz Adi Hidayat, kita ini malah menjadi orang yang bisa memahami situasi dan kondisi, serta tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Lanjut dulu. Kenapa tangan kanannya? Karena semua tangan Allah adalah kanan. Kenapa semua tangan Allah itu kanan? Oke. Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela. Kanan-kanan tangan yang kiri. Karena kalau ada tangan yang kiri, seolah-olah ada tangan yang tercela. Karena tangan yang dianggap tangan yang baik itu kan tangan kanan. Itu kalau manusia. Kalau tangan yang kiri, itu tangan yang
tercela ya, tangan yang tidak baik seperti itu. Jadi tangan Allah itu kenapa kok kanan semua? Karena kalau ada yang kiri itu pasti ada yang tercela. Ya Allah. Saya tidak ingin mengkritik ustadz-ustadz ini, tidak. Tetapi saya ingin mengajak kalian semua, apabila kalian menemukan YouTuber-YouTuber yang terlalu kritis dengan Ustadz NO, Gus NO, Kiai NO, itu mereka pasti hasil outputnya dari bapak-bapak di sini. Hasil outputnya ya keras-keras memang, suka ngeritik seperti itu. Padahal kalau kita melihat kajian-kajiannya, ya seperti ini, seperti ini. Jadi kurang luwes ya. Beda lagi dengan Ustadz NU seperti Gus Baha, Kiai Haji Anwar Zaid. Nah, itu kan penjelasannya luwes, mudah diterima dengan otak, outputnya pun juga tidak kaku. Tetapi Kiai NU, Gus NU itu kalau ceramah luwes itu dikatain oleh jamaah-jamaahnya Wahab Boy ini. Kalau yang lucu-lucu dikatakan yang penting lucu dapat jamaah, yang penting bisa bikin orang ketawa. Hei, saya jelaskan ya Mas ya. Kita itu kalau pengen menyebarkan dakwah Islam, gini deh, kita itu kalau pengen mendakwahkan perilaku Kanjeng Nabi, itu kita juga harus bisa melihat bagaimana cara agar perilaku Kanjeng Nabi ini bisa tersampaikan kepada pendengarnya. Ya kalau memang situasi di Indonesia seperti ini, dengan cara sedikit lucu, ya nggak apa-apa kan? Toh dengan cara yang happy, itu ilmu mudah masuk juga. Kan memang seperti itu. Kiai Anwar Zaid itu kan ngajinya mesti lucu-lucu. Gus Baha pun juga ya arang kading lah. Gus Baha itu juga kadang-kadang lucu, tapi sering seriusnya kalau Gus Baha. Tetapi Gus Baha juga meskipun jarang melucu seperti Kiai Haji Anwar Zaid, tetapi ngajinya Gus Baha itu juga ngaji yang luwes juga. Makanya sering diserang oleh kelompok-kelompok mereka. Wa kullanas dan ing saben-saben nas. Auha maka ngekei salah cipta bonas atas biha ing serupane Allah yang makhluk. Setiap nas Quran atau nas hadis sing dhewe ku Allah mirip makhluk. Aku mongko nak wila sira kowe. Nah, maka takwil lah ya. Apabila ada kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sekiranya kalimat itu menunjukkan Allah itu memiliki sifat seperti manusia, memiliki ibaratnya seperti tadi tangan, kaki, maka takwil lah. Itu kalau orang-orang NU seperti itu, ditakwil dulu biar tidak semata-mata ditelan orang awam. Karena apa? Orang-orang di Indonesia tidak semuanya bisa bahasa Arab. Tidak semuanya bisa bahasa Arab, meskipun orang Islam, ya. Tidak semuanya bisa bahasa Arab. Nah, dari situlah Gus Baha ini mentakwil. Ulama-ulama zaman dahulu ini mentakwil agar apa? Agar tidak salah pengertian, agar tidak salah arti. Maka ditakwil. Jadi kabeh butuh ulama urip, ya. Semua itu butuh ulama yang masih hidup. Untuk apa? Untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan ilmu-ilmu Islam. Butuh ulama sing tesis sugeng. Dadi nek ana lafaz ning Quran sing dhahire Allah mirip mek makhluk. Solusine apa Takwil. Ditakwil. Misalnya Allah ngendikan ya dua fawqa aydihi. Utawi tangane Allah sandure tangane wong kafir kan dadi ribet. Ora usah tuh bayang Allah di tangan. Dawane sepiro bentuke piye kan berarti ada tasbih apa? Padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul Lil hawadisi. maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna Ini. Jadi Nabi Musa saking disayangi Allah ini
Wa alqaitu lan numibano ingsun alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng mini sange ingsun. Terus Nabi Musa didhawuhi Allah walitusna alan digawe sira Musa. Kowe digawe ala ini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan. Terus Allah itu gawe sinten Nabi Musa. Kalau gue kesel gue raro soalnya itu salah gue butuh. Cara dari ayat itu Allah butuh makhluk sing jadi senengan. Ya utamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Boleh mana nih? Walitus naalan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ngatasi pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, masuk privat fisik. Iya, bukan mata yang fisik kalau mata-mata ya. Kalau mata yang fisik pasti dibawa oleh pemiliknya ya. Tapi kalau mata-mata itu bisa berarti dalam pengawasan ya, menggunakan penglihatannya orang lain. Itu kalau mata-mata. Privat fisik ya tiga presiden kalau gitu. Maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijen. Paham ya? Jadi kata itu normal. Takwil itu logika apa normal. Takwil itu logika yang normal. Jadi bukan mengada-ngada, bukan. Jadi kalau mungkin mereka mengatakan Allah itu memiliki tangan yang bentuknya fisik, nah itu takutnya kan nanti orang-orang yang tidak paham itu mengiranya Allah itu menyerupai makhluknya, padahal Allah itu kan zat yang berbeda dengan makhluknya. Jadi butuh ditakwil dengan logika yang normal juga. Maksudnya tangan kan berarti bisa diartikan kekuasaannya Allah ya. Seperti itu, makanya butuh ditakwil. Boleh wong suge, yang istilahnya kaki tangannya di mana-mana. Emangnya monster kan juga itu ya kekuasaannya di mana-mana. Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Ya. Ngaji ujian pun senang banget ngaji. Uang itu waras menang. Ya biar waras kembali Gus. Karena kalau nggak ngaji, ya jadi ribet. Apalagi sudah beropini di media sosial, beropini malah mengkritik orang alim. Seharusnya kelasnya malah ikut ngaji, kok malah mengkritik. Itu kan hasil dari orang-orang yang tidak mau ngaji seperti itu. Ya, mohon dibantu mengingatkan ya teman-teman, apabila ada YouTuber CS-CS-nya Harry Pras seperti Our Life Muslim, terus lagi Cahaya Hidayah dan lain-lain itu, agar fokusnya lebih ke membantu untuk memperbaiki akhlak ya. Kalau memang pengennya dakwah Islam loh ya. Tapi ya kita nggak tahu juga keinginan mereka apa. Tujuan mereka itu mungkin karena memang berfokus untuk memecah belah NU dan Muhammadiyah atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Tetapi opini-opini mereka kan arahnya ke situ. Nah, makanya YouTuber-YouTuber seperti Gus Sani Uye, terus Mr. Coach, itu juga sedang gencar untuk membela kiai-kiai NU agar kita ini tidak dikalahkan dengan opini-opini yang sesat ya. Opini-opini yang justru malah merendahkan, menghina, menghujat orang-orang alim di NU maupun di Muhammadiyah.